lahir di satu desa yang kecil, dan saya lahir dari keluarga yang biasa, dari keluarga petani. Orang tua saya latar belakang seorang petani, tapi di samping itu juga pedagang-pedagang kecil. Dan saya menghabiskan usia kecil sekolah dasar di desa Mundung, dan sampai di tingkat sekolah menengah tingkat pertama. Jadi usia kecil sampai remaja saya habiskan waktu saya memang di desa. Dan setelah saya menamatkan sekolah tingkat pertama, saya mencoba mengadu nasib di sekolah di SMA di Kota Manado, tepatnya di SMA Negeri 1 Manado, dan ya, saya mulai hidup mandiri di sekolah dengan tinggal kos. Mulai dari tingkat SMA saya sudah hidup mandiri, bagaimana mengurus sendiri sambil sekolah, menghidupi kehidupan sehari-hari, dan saya ditempa dengan belajar mandiri. Dan setelah itu ya saya coba untuk mendaftar ya lewat di Akabri, tapi saya gagal di ujian di terakhir di Jawa, dan mencoba juga masuk di Akademi Ilmu Pelayaran di Gunung Sahari, tetapi gagal tes. Dan setelah itu saya kembali melanjutkan membantu orang tua. Saya pernah jadi supir taksi di kawasan sekitar Tombatu, Ratahan sampai Langoan, dan saya merasa bahwa saya harus bangkit setelah saya gagal, dan saya coba tahun 83, jadi 82 itu tahun 1982 saya gagal. Tahun 1983 saya coba untuk masuk ikut tes di perguruan tinggi di Universitas Besar Aturan di Fakultas Kedokteran. Dan setelah saya diterima di Fakultas Kedokteran, betul-betul saya memanfaatkan peluang ini. Saya dengan gigih berjuang, kuliah apa adanya sambil kos juga, dan ternyata saya berhasil dengan kehendak Tuhan juga, dengan perjuangan ini, karena saya selalu mengandalkan Tuhan. Saya menamatkan Fakultas Kedokteran, dan waktu itu memang termasuk paling cepat 6 tahun 2 bulan saya bisa menyelesaikan dokter umum. Dan setelah itu saya ditarik sebenarnya jadi dosen di Fakultas Kedokteran. Tetapi melihat nasib saya sudah berkeluarga, dengan pendapatan kecil saya mendaftar menjadi dokter impres. Dan saya sudah menjadi dokter impres di tahun 1991. Saya ditempatkan di Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah. Dan di Kabupaten Donggala inilah saya mulai mengenalkan dokter impres. Saya ditempatkan di puskesmas yang punya perawatan, dan saya bekerja sungguh-sungguh, bekerja keras, dan saya setelah itu dipromosikan untuk membantu di dinas kabupaten kota menjadi pimpinan proyek sarana kesehatan, dan saya mulai menata sarana-sarana kesehatan yang ada Kabupaten Donggala, termasuk di daerah-daerah terpencil yang masih punya suku terasing di Kecamatan Kulawi dan Marawola, dan memang itu hanya bisa jalan kaki dan naik kuda pateke. Dan ternyata saya berhasil, dan ternyata kerja keras saya di Sulawesi Tengah dihargai oleh pemerintah di sana, dan saya mendapat pendidikan dokter teladan di Kabupaten Donggala, sekaligus menjadi dokter teladan di tingkat
provinsi di Sulawesi Tengah pada tahun 1995. Dan setelah itu saya banyak sekali dipercayakan ya membuat konsep-konsep bagaimana pembangunan kesehatan mulai dari puskesmas sampai kabupaten kota, dan saya banyak kali undang ya untuk mempresentasikan itu di Kementerian Kesehatan. Dan setelah orang tua saya ajak pindah ke Sulawesi Utara, di sini saya berjuang, saya menjadi pegawai yang baru, dan saya tidak sangka saya bisa dilirik menjadi wakil direktur di Rumah Sakit Kando. Dan perjuangan keras, prestasi yang saya coba tunjukkan selama dipercayakan, itulah yang membawa saya pada puncak karir sebagai profesional dokter, lebih khusus ke jenjang struktural. Saya bisa dipercayakan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Dr. Esa Sarunde, menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Terakhir, memang saya punya prinsip bahwa memang hidup ini harus berguna bagi orang lain, dan terlebih pada bangsa dan negara. Dan hidup ini menurut saya harus mampu kita melakukan perubahan-perubahan